Pernah nggak sih teman-teman merasa koneksi WiFi di rumah IndiHome tiba-tiba lemot padahal sinyal penuh? Atau mungkin perangkat teman-teman sering berpindah-pindah antara WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz tanpa teman-teman sadari? Nah, itu bisa jadi karena fitur bernama WLAN band steering di modem IndiHome teman-teman sedang aktif. Tapi sebenarnya fitur ini bagus atau justru bikin koneksi makin gak stabil? Yuk kita bahas tuntas di video ini. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu WLAN band steering. Yang dimana fitur ini berfungsi untuk membantu perangkat kita berpindah secara otomatis antara jaringan WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz tergantung sinyal mana yang lebih kuat dan lebih cepat. Tujuannya bagus supaya kita nggak perlu repot memilih jaringan secara manual. Misalnya saat teman-teman menjauh dari router, perangkat otomatis akan pindah ke 2,4 GHz yang jangkauannya lebih luas. Tapi saat teman-teman berada dekat dengan router, dia akan berpindah ke 5 GHz yang kecepatannya lebih tinggi. Tapi kenyataannya tidak selalu seindah teori. Banyak pengguna IndiHome yang justru mengalami koneksi tidak stabil, ping net turun, atau WiFi sering terputus saat band steering ini aktif. Hal ini terjadi karena perangkat terus berpindah-pindah antara dua frekuensi, bahkan ketika sinyal masih cukup kuat. Akibatnya koneksi bisa terasa tersendat, apalagi kalau teman-teman sedang main online, streaming, atau video call. Sekarang bagaimana cara mengakses pengaturan WLAN band steering di modem GTE F670L ini? Nah, ini penting banget. Menu WLAN band steering tidak akan muncul kalau teman-teman login ke modem menggunakan akun user bawaan IndiHome. Untuk bisa melihat dan mengubah pengaturannya, teman-teman harus login menggunakan mode admin. Untuk alamat IP-nya biasanya menggunakan 192.168.1.1. Silakan bisa buka di browser Chrome bawaan HP maupun laptop. Kemudian login dengan username dan password admin. Hanya saja untuk saat ini rata-rata untuk pengguna IndiHome mode adminnya passwordnya sudah tidak ada yang sama lagi. Nah, kalau teman-teman hanya login sebagai user, itu tidak akan menemukan menu WLAN band steering di bagian WLAN. Misalkan setelah berhasil login menggunakan mode admin, teman-teman silahkan masuk ke bagian WLAN band steering. Di sana teman-teman bisa melihat beberapa opsi seperti band steering enable on atau off, kemudian mesh band steering enable on atau off, dan dua pengaturan RSI slot untuk 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, secara default pada modem IndiHome, walaupun teman-teman belum pernah mengatur apa-apa, fitur band steering sebenarnya dalam kondisi aktif atau on. Jadi meskipun tidak terlihat di mode user, router tetap menjalankan fungsi band steering secara otomatis. Artinya kalau ingin menonaktifkan agar koneksi lebih stabil, teman-teman harus login sebagai admin dan mematikan pengaturan ini secara manual. Jadi sebaiknya diaktifkan atau dimatikan. Kalau teman-teman ingin koneksi yang lebih stabil untuk perangkat seperti CCTV, Smart TV, perintai WiFi, atau untuk gaming, sebaiknya band steering dimatikan ataupun di-off-kan. Dengan begitu, teman-teman bisa memilih jaringan 2,4 GHz atau yang 5 GHz secara manual sesuai kebutuhan. Tapi kalau teman-teman lebih suka kemudahan tanpa perlu repot memilih jaringan dan tidak terlalu peduli dengan sedikit delay, teman-teman bisa biarkan fitur ini on saja. Jadi kesimpulannya, WLAN band steering di modem IndiHome GTE F670L bukanlah fitur yang wajib dimatikan, tapi juga bukan fitur yang cocok untuk semua orang. Kalau teman-teman mengejar kestabilan dan tidak ingin koneksi sering berpindah sendiri, matikan saja lewat menu admin. Namun jika teman-teman ingin sistem otomatis menyesuaikan frekuensi terbaik, biarkan tetap aktif. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami cara kerja band steering di modem IndiHome teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus menghadirkan tips dan tutorial seputar jaringan modem dan WiFi di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya.